Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bincang kewarganegaraan digital. Perkenalkan, nama saya Tiffany Srina Merdiah dengan NPM 2551140. Perkenalkan, nama saya Hana Angelika Sihombing dengan NPM 2551149, program studi Ilmu Hukum, kelas 2 GAMZ Kewarganegaraan. Saya Cecilia dengan NPM 2551136. Di sini kami akan membahas hak dan kewajiban dan etika warga negara di dunia digital serta permasalahan cyberbullying dan etika bermedia sosial. Indonesia punya lebih dari 200 juta pengguna internet aktif. Ruang digital sudah menjadi ruang publik baru bagi kita semua. Tapi di balik itu, muncul masalah serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, sampai cyberbullying. Jadi, sejauh mana hak kita di ruang digital, serta apa kewajiban yang menyertainya? Mari kita bahas satu persatu. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara untuk berpendapat, termasuk di ruang digital. Undang-Undang ITE mengatur hak atas informasi dan transaksi elektronik. Sementara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melindungi privasi kita sebagai pengguna internet. Tapi, hak selalu berpasangan dengan kewajiban. Jadi, kita wajib menghormati privasi orang lain, tidak menyebar hoaks, dan selalu bersikap sopan. Inilah wujud warga digital yang bertanggung jawab, atau disebut juga digital citizenship. Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi atau mempermalukan seseorang secara berulang melalui media digital. Contohnya itu beragam, seperti body shaming, doxing, flaming, sampai menyebarkan foto atau video seseorang tanpa izin. Dampaknya nyata, korban bisa mengalami kecemasan, kehilangan percaya diri, bahkan trauma berkepanjangan. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain untuk merasa aman. Untuk melihat bagaimana persoalan ini terjadi di lapangan, mari kita lihat salah satu kasus nyata yang pernah ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. Kasusnya bermula dari seorang siswa SMP di sebuah sekolah di Kabupaten Surabaya. Ia dihina oleh teman sekolahnya hanya karena pekerjaan orang tuanya sebagai penjual bubur. Awalnya, persoalan ini dipicu oleh masalah pribadi antar remaja, yaitu rebutan pasangan, yang kemudian berujung pada penghinaan. Nah, salah satu siswa melampiaskan kekesalannya di media sosial, dan temannya membahas dengan saling menyebar fitnah. Karena orang tua salah satu siswa tidak terima, kasus ini akhirnya dilaporkan dan ditangani oleh KPAID Jawa Timur. Kasus semacam ini bukanlah hal langka. Berdasarkan data KPAID Jawa Timur, jumlah pengaduan kasus cyberbullying meningkat tajam dari tahun ke tahun. Dari 0 pengaduan pada tahun 2015 menjadi ratusan pada tahun 2019, hingga mencapai 1.283 kasus pada tahun 2021 saja. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak digital anak bukan sekedar teori hukum, tapi kenyataan yang terus bertambah dan butuh perhatian serius dari kita semua. Untuk mencegah hal ini, kita perlu memperkuat literasi digital, seperti mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya dan berpikir sebelum berkomentar. Etika bermedia sosial adalah cerminan nilai kemanusiaan dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Negara pun juga mendukung lewat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi perubahan nyata dimulai dari kesadaran kita masing-masing sebagai individu pengguna internet. Jadi, menjadi warga negara di era digital sekarang berarti kebebasan berekspresi selalu diiringi tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain. Melawan cyberbullying
dan menjunjung etika bermedia sosial adalah wujud nyata nilai kewarganegaraan yang hidup. Bahkan di ruang yang tidak selalu kita lihat secara langsung. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadilah warga digital yang cerdas, kritis, dan beretika.